sepakat. Kita ngobrol-ngobrol banyak hal dan mungkin yang sensitif sekalipun ya bos. Ya. Kita mulai mungkin tema menarik pertama tentang reshuffle kabinet kemarin ya. Iya betul sekali. Apakah Bos Putra ini aktor di balik ini semua? Tolong dijawab. Kalau dibalik aktor kayaknya enggak ya. Karena kenapa reshuffle ini terjadi mungkin karena ya atas kekecewaan kita semua. Dari jauh-jauh hari juga kita udah bilang nggak usah nunjukin overpower, nggak usah nunjukin lo siapa, gagah-gagahan. Ibaratnya gini, kita di dunia balap ini kita pengen senang-senang lah. Kita nggak ada, kita pengen disebut sultan lah apalah, karena memang pure kita di dunia balap ini memang hobi dan kita gila balap. Tapi kadang orang yang hobi dan gila balap ini akhirnya gerah sendiri atas apa yang sudah terjadi di industri ini. Pertama contohnya adalah ketika kita pengen menegakkan peraturan di saat tahun 2023 itu dibilang 27 peserta dengan niatnya adalah meramaikan Motovric. Kita dukung 1000% itu. Bapak Media Saputra yang terhormat yang paling hebat itu menyatakan bahwa harus 27 peserta, kita ramaikan Motovric. Oke, kita dukung keputusan itu. Wahyu Nugroho yang tadinya kita persiapkan untuk balap One Prix, kita alihkan ke balap Motovric. Kita juga berkomunikasi dengan Kak Re Ratu Kore yang dia membawa Robi Sakera. Kita bilang, gimana Kak Re, kalau memang niatnya baik untuk memajukan Motovric, ayo kita bareng-bareng kita majukan Motovric. Mulai One Prix sampai akhirnya di pertengahan jalan tiba-tiba terjadi kekacauan yang kita nggak tahu siapa sebenarnya aktor di balik kekacauan ini. Kalau kita dibilang kita yang buat, kita nggak mungkin, karena kita yang menegakkan peraturan, bukan yang melawan peraturan. Jadi bencana ini datang adalah ketika satu pembalap non-point One Prix yang sebelumnya belum pernah balap di One Prix sekalipun tiba-tiba mau main di Palangkaraya. Sebenarnya kita sudah melihat itu dia ketika dia latihan di Sentul, tapi kita vokal kita keras bahwa kalau coba aja dia masuk, kalau dia masuk kita akan teriak rame-rame gitu. Ternyata di Palangkaraya akhirnya terjadi kejadian seperti itu. Di sebelum Palangkaraya di 5 hari sebelum Palangkaraya, salah satu petinggi di OMM menyatakan bahwa Haji Putra harus mengisi grid kekosongan dengan pembalap yang masuk dalam poin One Prix ataupun berarti yang resmi dikeluarkan oleh IMI. Akhirnya kita di situ kita mengikuti peraturannya, dia bilang seperti itu, oke, kita cari Wawan Welo gitu. Untuk menggantikan Rere yang kita absenkan karena kasus indisipliner. Kita pakai Wawan Welo, kita berangkatkan ke Palangkaraya, sampai di Palangkaraya ternyata ada kekacauan karena di situ Awin ternyata sudah ditendang oleh ART Astra Motor dan digantikan posisinya dengan Andi Gilang di saat itu. Jadi saat itu kita tidak terima lah. Kenapa kita tidak terima? Jelas dan tegas bahwa Mago Sarwono menyebutkan bahwa Haji Putra harus mengisi kekosongan grid dengan peraturan yang ada, yaitu dengan 27 peserta list yang sudah dikeluarkan oleh IMI. Tetapi Andi Gilang ini kan tidak masuk di dalam kategori itu. Akhirnya kita protes loh, lah kenapa kita nggak boleh, kan yang tim yang lain boleh. Akhirnya ramailah berita itu sampai akhirnya kita dikumpulkan di dalam hotel. Semua owner tim dan manajer digabungin itu. Kebetulan kita tidak bisa datang karena memang Mas Oki sama Mas Wan tahu kita sibuknya kayak apa dan kita perlu izin kalau kita pergi-pergi. Di situ disebutkan bahwa kalau seandainya Wawan Welo mau balap, yang lainnya harus balap. Kalau Wawan Welonya nggak balap, yang lainnya nggak balap. Jadi Wawan Welonya ini digabungin ke dalam ada 5 pertukaran pembalap yang terjadi, dan 5-5-nya ini ada yang legal, ada yang legal, ada yang ilegal. Sedangkan kita legal. Kenapa kita harus digabungin? Kalau mau kayak gitu, ya kita dipisahin,
yang limanya ini harus berjalan sendiri, jangan kita yang digabungin sama mereka. Nah di situ akhirnya terjadi bahwa ada penggantian pembalap, seperti Awin Sanjaya posisinya digantikan oleh Andi Gilang. Kedua adalah Boy Arbi yang cedera digantikan sementara oleh Hendra Eeng. Ketiga ada Arianto Tarzan itu sebagai wildcard tim Merak Raja Dancer. Keempat ada Fitrian Sakete yang posisinya menggantikan menggantikan Ahmad David dari tim Rivaco. Yang kelima itu ada Akai Jaya, itu pembalapnya Abdul Hamid yang menggantikan Galang Hendra yang balap di Eropa. Keenam ada saya yang mengabsenkan Rere, digantikan oleh Wawan Welo. Dari 6 ini, 5-nya itu tuh legal secara peraturan, tapi ada satu pembalap yang tidak yang melanggar peraturan, karena dia menjadi pembalap reguler, bukan pembalap pengganti sementara gitu. Nah, dan blunder yang terjadi selanjutnya adalah kalau memang Andi Gilangnya itu menggantikan Awin secara reguler dan ada peraturan yang menyatakan bahwa pembalap yang pindah tim tidak boleh pindah ke tim lain, kenapa Awin Sanjaya dibiarkan, diizinkan untuk balap di seri itu bersama tim RMS? Itu poin besarnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita menerima itu semua, oke gitu. Jadi atas dasar Palangkaraya, atas dasar keputusan di Palangkaraya itu, kita coba cara lain lagi. Pertama, Awin Sanjaya di saat itu cerita kepada saya. Jadi waktu itu tuh Awin Sanjaya itu saya waktu itu berstatement bahwa saya akan balap dan Awin Sanjaya nggak boleh balap di saat itu. Nah, Awin Sanjaya nggak terima atas statement saya itu. Dia bilang, bos, kok saya disalahin? Kenapa saya disalahin? Kan saya digeser gitu aja. Nah, dia marah-marah ke saya bilang lah, Awin kenapa marah-marah sama saya? Awin marah-marahnya sama Imi lah, atau enggak sama promotor lah gitu. Saya kan menjalankan ini hanya atas dasar apa yang terjadi di Palangkaraya gitu. Ya Awin mau protes ya silakan aja, saya mau balapin Ayam Panti di saat itu, karena waktu itu disebutkan Awin Sanjaya bisa balap gara-gara Ayam Panti tidak balap. Ya kalau memang kayak gitu, kenapa Awin marahnya sama saya? Awin protesnya ke sana lah, bukan ke kita. Saya bilang kayak gitu ke Awin. Rame. Akhirnya saya tanya ke Awin ceritanya kayak gimana sih? Akhirnya Awin cerita. Jadi di saat itu Awin Sanjaya itu harusnya dia balap one track bersama tim ZR. Ya. Ketika ada peraturan 27 peserta itu dikeluarkan, tiba-tiba timnya Awin yang kemarin itu, ART itu akhirnya ngambil Awin lagi untuk balap one track bersama mereka. Ini versi Awin ya. Ini versi Awin. Akhirnya Awin nggak jadi balap sama ZR, akhirnya Awin balapnya sama ART. Di saat seri 1 one track itu Awin latihan. Awin nggak ada, yang lain dapat wear pack, Awin nggak punya wear pack, Awin nggak ada ini, nggak ada itu, Awin nggak bisa. Awin bertanya-tanya lah, yang lain dapat kenapa saya nggak dapat? Kalau nggak salah Awin bilang belum datang apa-apa gitu waktu itu. Ya, jadi ya udah nggak apa-apa, balap aja dulu gitu. Sampai hari Jumat Awin masih nanya itu dan Awin ngambek nggak mau balap, tapi akhirnya diyakinkan lagi. Dan menurut saya pinternya nggak tahu salah manajernya, nggak tahu salah timnya, pinternya ya adalah ketika Awin Sanjaya itu akhirnya ikut QTT, itu kan secara garis besar kalau orang udah ikut QTT berarti sudah resmi balapannya gitu kan, baru bisa diganti. Kalau dia belum resmi, masih banyak manuver-manuver lain yang bisa matain itu semua. Dibiarin dulu nih orang ikut QTT sampai res. Habis ikut QTT barulah dikasih tahu Awin balapnya seri 1 ini aja, seri kedua Awin diganti Andi Gilang. Wah, saya dengar gitu, wah
kita aja nih, sebacot-bacotnya kita, segila-gilanya kita, sesingit-singitnya kita, nggak pernah terpikirkan satu hal pun melakukan hal itu. Karena itu udah nggak masuk di nalar, itu udah terlalu parah, itu jahat sekali cara-cara kayak gitu. Kalau memang dia niatnya mau kayak gitu, kita aja di saat kita absenkan Rere, akhirnya kita bilang Rere, ini Rere udah saya bayar semua kewajibannya, Rere saya istirahatkan. Biar apa? Kalau Rere itu biar slotnya nggak diambil sama yang lain. Kalau saya pecat, Rere akhirnya pindah ke tim lain, ya berarti kan saya nggak bisa ganti pembalapnya, orang pembalapnya pindah tim ke tim lain, slotnya itu adalah slot entran by rider, ya kan, bukan entran by tim. Jadi daripada saya rugi, akhirnya slotnya itu nggak bisa saya tukar, akhirnya si Rere-nya ini saya istirahatkan, saya gantikan dengan Wawan Weno. Blundernya Merah Putih adalah dia ini menendang gitu aja si Awin Sanjaya tanpa ikatan satupun. Ketika dia pindah tim, ya berarti kan free transfer, bebas dong. Dia bisa kemana aja, seharusnya kan diikat, dikasih kontrak. Newin aku bayar kontraknya ya, Awin main kejurdaan aja, slotnya Awin diganti ambil Andi Gilang, walaupun Andi Gilang non poin di saat itu, tapi kita ya udahlah, gitu loh, ya udahlah, karena grade-nya tetap 27, karena hanya itu yang kita perjuangkan, bukan 28 peserta yang kita perjuangkan, jadi 27. Kalaupun memang akhirnya Awin diistirahatkan dan grade-nya tetap 27, ya Allah, saya pernah bilang juga sama Mas Sobi, kita nggak apa-apa asal ada komunikasi. Nggak usah lo belagu-belagu gagal-gagalan seakan-akan lo bisa ngatur segalanya. Bos, bentar, kita ini dulu. Ini bukan soal personal, bukan soal tim ini sebenarnya bagaimana memperjuangkan regulasi 27 itu tadi. Iya, kita itu memperjuangkan peraturan. Kita ini yang hidupin industri ini. Nggak ada kita di industri ini, nggak ada balapannya juga. Jangan sampai kita semua orang yang udah hidup ikut di industri ini jangan sampai diinjek-injek lah. Jadi bukan soal personal Andi Gilang dan tim ya. Ini yang perlu diluruskan. Nggak ada, saya tegaskan di sini, saya nggak ada masalah dengan yang namanya timnya Andi Gilang. Tapi kalau sama satu orang ini, saya bermasalah karena dia terus memperjuangkan dengan gagahnya dia. Tahu nggak? Satu kata yang keluar dari kata-kata dia apa? Tenang, semua saya bisa atur. Wah, gila, top. Situ top. Bilang, oh gitu. Itu Awin yang ngomong ke saya. Tenang Win, semua saya bisa atur. Oh gitu. Oh semua bisa diatur. Oh berarti hebat sekali gitu. Jadi kita beranggapan oh emang biangnya satu orang ini. Dan dia juga seperti orang yang tidak punya kesalahan, nggak, ya udah dia merasa nggak bersalah aja. Bos, Gitu. ini ada pertanyaan kritis nih bos, bahwa puncak daripada konflik ini terjadi di Tasikmalaya. Yes. Ini yang kemudian membuat Bos Putra, Haji Putra Rizky begitu marah dengan policy daripada Race Director. Apakah ini yang kemudian berujung pada reshuffle kabinet? Berani nggak sih bos menjawab ini? Apakah dengan kemarahan ini yang kemudian berujung pada reformasi kabinet dan kemudian hampir semua daripada Deputi Olahraga Motor itu semuanya direformasi dan sekarang dipimpin sama Pak Haji Edi Saputra. Ya. Ini benar puncaknya di Tasikmalaya. Betul, tapi bukan saya orangnya. Saya pernah membuat tulisan Ya. dengan dia begitu, dengan maksudnya dia semakin nunjukin powernya itu bukan yang keren di mata saya, tapi itu semakin nunjukin bobroknya, hancurnya integritas dia sebagai pemimpin di roda 2, dan itu akan saya jadikan catatan untuk saya mengadukan semua ini ke ketum gitu. Karena kenapa saya nulis kayak gitu? Karena saya di saat itu saya masih memposisikan diri saya hanya sebagai owner tim, bukan sebagai Putra Rizky, Ketua Sekjen PPMI, Putra Rizky mantunya Haji, ataupun Putra Rizky anaknya minister, ataupun Putra Rizky siapa. Saya nggak pernah memposisikan diri saya dari dulu sampai sekarang. Saya nggak pernah gagah-gagahan mentang-mentang, saya nggak pernah kayak gitu.
makanya saya simpan kesalahan-kesalahan dia itu, saya simpan. Semakin dia nunjukin itu, semakin menunjukkan bobroknya dia. Dan itu kan saya jadikan catatan. Ketika 28 peserta itu terjadi hari Selasa sebelum One Prix Tasikmalaya, hari Kamis sebelum Tasikmalaya, saya sudah telepon-teleponan dengan Eddie Horizon sebagai race directornya One Prix. Saya mengingatkan jangan sampai 28 peserta. Tolong gitu. Kalau sampai 28 peserta, ini pasti rame kok. Kalau Eddie yang bertanggung jawab atas segalanya ya. Jadi ini akumulasi, Bos. Ini akumulasi. Gitu. Ini akumulasi. Dan akhirnya semua itu bukan hanya tentang 28 peserta ini, tapi adalah semua kewenangan, semua kebijakan yang dipegang sepenuhnya oleh regulator, yaitu PP ini, itu semuanya diserahkan semua ke race director. Itulah blunder terbesarnya. Ya gimana terus apa gunanya regulator kalau semua kewenangannya diserahkan ke race director? Itu gimana balapan kayak gitu gimana? Cuma regulasi, Bos. Apa? Cuma ada regulasi. Kalau akhirnya semua keputusan itu diserahkan semua ke race director, ini jadi balapannya race director apa balapannya siapa gitu. Ini kan titelnya kejurnas. Apakah jangan-jangan nanti takutnya di akhir adalah nggak ada juara nasional? Juara nasionalnya bukan dari ini, tapi juara nasional dari race director. Nah, jadi hati-hati para tim-tim yang sekarang bertanding di kejuaraan kasta balap bebek tertinggi, jangan sampai nanti akhirnya tertipu ataupun ya. Jadi ini jadi balapannya race director, hati-hati gitu. Saya ingetin aja. Bos, yang terakhir, Bos, sebelum balapan, harapan dengan formasi daripada Deputi Olahraga Motor PPM yang baru, apa sih harapannya dengan perubahan ini? Pengurus baru ini. Harapannya saya pengen balapan ini jauh lebih baik, jauh lebih jujur, jauh lebih sportif, dan jauh lebih fair. Kasian lah kita ini nggak sedikit loh ngeluarin duitnya. Itu banyak loh yang kita bakar duitnya. Kita nyari apa sih di sini? Kita nggak nyari apa-apa di sini. Kita cuma nyari kesenangan doang. Kita hobi gitu. Tapi jangan hobi kita dikorbankan atas kepentingan oknum-oknum yang pengen merusak ini semua. Ya. Okay. Bos, satu lagi, Bos. Dengan adanya reshuffle ini, banyak pertanyaan bagaimana dengan balapan kejurnas tahun depan. Apakah tetap dengan event yang sudah berjalan ini, apa ada hal baru lagi? Barangkali Bos Putra bisa menjawab itu. Jelas kita punya Indonesia Grand Prix tahun depan. Oh gitu. Dengan status kejurnas dan itu sudah disetujui oleh ketum. Ya, kalau saya pinginnya, ya kalau sebelah masih mau ada, ya silakan. Tapi saya akan bikin balapannya sama tanggalnya di track yang berbeda. Biarin orang suruh milih mau balap yang mana. Oke. Siap. Oke, Bos. Terima kasih, Bos. Terima kasih kesempatannya. Ya. Saya Putra Rizky. Kompor. Ini kita laporan dari ini ya, seri ketiga Seri Kejurnas ketiga. Sprint Rally di Malang. Ya. Ya. Makasih, Bos. Sukses. Sukses. Sama-sama. Ya.